Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans Botak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya arc Desa Ninja, di mana ada MT Void yang telah sadarkan diri setelah dipukul oleh Saitama. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 249-254 yang bersumber dari website tonarinoid.gp. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 249-254 ini, arc baru dimulai, di mana ada new heroes yang mulai muncul. Di sisi lain, Amaimas malah menemui Saitama, dan dia mengakui kekuatan dari si botak. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan para suster yang memberikan karangan bunga sebagai ucapan selamat karena Suiryu telah berhasil pulih dari cedera yang ia derita. Suiryu sendiri yang berjalan keluar rumah sakit itu berterima kasih atas perhatian yang mereka berikan. Namun secara tak terduga, tidak jauh dari lokasi rumah sakit itu, muncul seekor monster tikus besar yang membuat keributan berlevel bencana harimau. Sontak saja para warga yang ada di sekitar berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sialnya lagi, ada salah satu warga yang tertangkap. Akan tetapi ketika monster itu berencana untuk memakan warga tersebut dengan sigap, Suiryu langsung menghabisi monster itu dan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Selesai melancarkan serangannya barusan, membuat Suiryu merasa percaya diri. Menurutnya kondisinya ini telah pulih sepenuhnya. Aksi heroik tersebut membuat warga sekitar yang melihatnya merasa begitu senang. Mereka salah sangka dan memotret Suiryu sambil berkata jika pria tampan tersebut adalah seorang pahlawan. Suiryu sendiri yang disanjung itu segera bergegas pergi sambil memberitahu mereka jika dia hanyalah seorang ahli bela diri saja. Dalam hatinya, Suiryu sebenarnya juga sedang bergegas untuk melakukan registrasi ke dalam organisasi kepahlawanan agar dia bisa segera menjadi pahlawan secara resmi. Tapi beberapa saat ketika sampai di wilayah kantor yang dia tuju, Suiryu melihat banyak banner yang bertuliskan pahlawan Neo di berbagai sudut bangunan kota. Dia pun segera mengecek smartphone-nya dan melihat ke sosmed tren pahlawan apa yang muncul akhir-akhir ini. Ternyata dalam pencarian internet pun, Suiryu mengetahui jika Neo Hero sedang naik daun. Dia tidak mempermasalahkan hal itu, jikalau organisasi pahlawan itulah yang sedang bagus. Suiryu juga teringat kalau Saitama berada di organisasi sebelah, yaitu Asosiasi Pahlawan. Sambil scrolling sosmed, ahli seni bela diri itu mencari informasi soal berita yang beredar dari asosiasi tersebut. Namun tiba-tiba muncul sebuah kepala monster yang terbang dan menghantam lantai dengan sangat keras. Beruntung dengan sigap, Suiryu yang berada di bawahnya berhasil menghindar. Melihat jasad monster itu membuat Suiryu juga sadar jika level bencana monster ini adalah iblis. Kejadian ini pun membuatnya jadi merasa seperti deja vu akan perbuatan yang Saitama lakukan beberapa waktu yang lalu guys. Dia penasaran apakah ini adalah ulah dari si botak lagi. Namun setelah melihat ke arah sebelah, ternyata itu adalah aksi dari salah satu anggota pahlawan Neo, yaitu Webigaza. Sambil melambai ke arah para warga, dia memperkenalkan diri. Anehnya lagi, ada seorang kameramen yang merekam aksi dari pahlawan itu. Webigaza ini berprofesi ganda. Selain menjadi pahlawan, dia juga menjadi artis idola, seperti halnya Amaimas dulu. Para warga sendiri yang melihat aksi heroik tersebut merasa begitu senang. Webigaza juga memberitahu jika dia telah kembali dari masa hiatusnya, dan sekarang dia akan menjadi idola pahlawan Neo yang baru. Sesaat pahlawan artis tersebut seperti meminum sebuah cairan aneh. Tapi beberapa saat kemudian, dia kembali ceria dan memberikan ucapan perpisahan kepada mereka semua. Sambil pergi, pahlawan tersebut meminta support dari para warga, dan khususnya akan aksi dari para pahlawan Neo setelah ini. Suiryu yang melihat kejadian tersebut hanya diam. Dia menyadari jika eksistensi Neo Heroes begitu besar. Sambil berpikir, Suiryu merasa jika Neo Heroes adalah organisasi rival dari asosiasi pahlawan. Menurutnya akan lebih baik dia mencari informasi lebih rinci lagi soal apa yang ada di dalam organisasi tersebut.
Tapi sambil merasa bahagia, Suryu malah segera bergegas menuju kantor organisasi pahlawan itu. Di sisi lain, Suiko yang datang menjenguk kakaknya ke rumah sakit diberitahu oleh resepsionis jika kakaknya Suryu telah keluar dalam beberapa saat yang lalu. Perawat juga memberikan sepucuk surat yang ahli bela diri itu tinggalkan. Suiko sendiri yang melihat surat itu segera membacanya. Ternyata Suryu sengaja pergi duluan dan meminta adiknya tersebut untuk mengurus biaya perawatannya. Tentu saja kejadian itu membuat Suiko begitu emosi. Balik lagi ke Suryu. Ketika sampai di ruang resepsionis, staf asosiasi Neo menyadari jika tamu yang datang ini adalah Suryu, sang juara turnamen bela diri beberapa waktu yang lalu. Dia pun mempersilahkan pria tampan tersebut untuk masuk dan menerima pendaftaran pahlawan yang Suryu sodorkan. Beberapa saat kemudian, dia dibawa menuju ruang para pahlawan Neo berlatih. Di sana, para pahlawan telah mengenakan kostum Neo dan diperiksa kemampuan bertarung yang mereka miliki. Suryu juga diberi baju armor milik Neo. Dia penasaran, haruskah dia juga mengenakan kostum pahlawan ini? Para staf memberitahu jika itu adalah baju tempur spesial yang pihak Neo sediakan. Suryu sendiri merasa jika menurutnya kalau dia mengenakan pakaian tempur seperti ini akan membuatnya jadi malu sendiri ketika nanti melakukan aksi kepahlawanannya di hadapan para gadis. Akhirnya Suryu pun juga mencoba untuk mengenakan kostum tersebut. Berhubung ukurannya yang terlalu body fit, membuat Suryu kesulitan untuk memakai baju tempur itu. Para staf juga mencoba untuk membantunya. Beberapa saat ketika dia berhasil memakai baju tempur tersebut dengan sempurna, membuat Suryu begitu kaget. Ahli bela diri tersebut merasa jika tubuhnya seperti dipenuhi oleh banyak kekuatan yang mengalir dengan deras. Sontak saja Suryu pun terbawa suasana. Dia juga segera menguatkan tubuhnya dan meningkatkan kekuatan yang ada di sekujur tubuhnya pula. Namun secara tak terduga, baju armor itu malah hancur berkeping-keping. Kejadian tersebut membuat Suryu sendiri jadi kaget. Para staf penguji yang melihatnya juga pada terkejut. Mereka tidak mengira jika kostum seharga 5 miliar per unitnya itu akan dapat hancur dengan begitu mudahnya. Sambil panik, para staf itu meminta Suryu untuk membayar semua biaya kompensasi dari perbuatan yang dia lakukan. Tentu saja Suryu yang mendengar hal itu langsung berkeringat gitu guys. Staf yang lain memberitahu jika aksi sengaja tersebut membuat Suryu tidak bisa mundur lagi. Dan demi untuk membayar itu semua, mulai sekarang dia harus benar-benar mengabdi untuk organisasi ini. Beberapa saat kemudian, para anggota Neo Heroes berkumpul di suatu aula. Di sana, Mr. McCoy yang ikut bergabung menggunakan alat komunikasi digital memperkenalkan Suryu kepada anggota yang lain. Dan mulai saat ini juga, dia merupakan bagian dari Neo Leader. Di sana ada Metalbat dan staf Sekingar juga guys. Sambil berkenalan dengan pahlawan baru itu, Metalbat bertanya dalam hati, kenapa pria satu ini menangis? Ahli bela diri itu sendiri hanya diam sambil meneteskan air mata. Suryu terjebak di organisasi Neo Heroes sampai dia bisa membayar ganti rugi atas kerusakan baju armor yang dia perbuat. Sambil menangis meratapi kondisi yang dia alami, Suryu bercerita jika dia tidak akan bisa menemui Saitama dalam kondisi seperti ini. Mendengar hal itu, Metalbat pun bertanya, apakah orang yang ahli bela diri itu maksud adalah botak berjubah yang biasanya bersama dengan demon cyborg itu? Suryu pun bertanya balik, apakah pahlawan tersebut mengenal Saitama? Dari layar hologram, Mr. McCoy memberitahu jika mereka itu sama dengannya. Tapi mereka yang di sini adalah mereka yang telah menyerah pada korupsi dan kelalaian asosiasi pahlawan. Sambil mencoba bersandiwara, staf Sekingar yang ada di sebelahnya juga sependapat. Well Emperor menambahkan, jika dibandingkan dengan asosiasi pahlawan, Neo Heroes lebih fleksibel dan berpikiran ke depan. Menurutnya ini lebih rasional. Selain itu, di sini ada sistem pelatihan pahlawan yang sangat maju. Mulai sekarang, semua anak muda yang bercita-cita menjadi pahlawan mungkin akan dibesarkan di sini. Dia sendiri bisa melihat para bakat yang gagal akhirnya Neo rekrut, yang dulunya mereka bekerja sebagai pahlawan kelas B atau kelas C. Lagi pula pelatihan di sini juga kelas atas. Tidak lama berselang ada seseorang pelatih khusus yang menghampiri para Neo Heroes. Ternyata yang datang itu adalah Super Alloy Darkseid. Tentu saja staf Sekingar dan Metalbat terkejut. Mereka bertanya, apakah pahlawan itu juga ikut pindah ke sini? Dengan wajah yang sudah tidak sesumringah biasanya, Darkseid memberitahu jika dia pindah ke sini
dan sudah pensiun juga dari aktivitas kepahlawanannya. Jackson bersyukur kepada Neo Heroes karena mereka telah menawarkan cara hidup yang berbeda setelah dia merasa gagal sebagai pahlawan pro. Mendengar ungkapan itu membuat mereka berdua terdiam. Namun ada seseorang yang duduk di sebelah lalu mengomentari hal tersebut. Menurutnya, bahkan orang yang tidak punya keberanian bisa masuk ke kelas S. Tapi menurutnya itu tidak akan berlaku dengan para pemimpin Neo Heroes. Metal Bat yang mendengar hinaan itu mencoba untuk membela rekannya. Tapi staf Sekingar segera memberikan kode untuk berhenti. Mengetahui hal itu, Metal Bat pun akhirnya mengalah. Lalu dia ganti bertanya kepada Mr. McCoy. Bukankah staf itu berencana untuk memperkenalkan mereka kepada para leader Neo Heroes yang lain? Dan apa-apaan maksud dari orang sombong barusan? Mr. McCoy pun memperkenalkan jika orang yang berkomentar tadi adalah Ryumon. Dia adalah bos dari geng yang memiliki 400 anggota. Walau dia terlibat dalam kejahatan terorganisir, tapi mulai sekarang dia ingin menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kegiatan kepahlawanan dan berkontribusi kepada masyarakat. Kelompok Ryumon adalah kekuatan yang bisa mereka andalkan dengan syarat mereka di bawah pengawasan Neo Heroes. Sambil berdiri, Ryumon berkomentar, sebagai pemimpin gengnya, dia akan mendidik mereka di bawah kekuasaan miliknya dengan ketat. Dia pun meminta mereka berdua untuk menjaga sikap dengan seniornya ini. Akan tetapi dari belakang muncul salah seorang pemuda yang menyanggah hal itu. Menurutnya tidak penting seberapa positif mereka menyampaikannya, kejahatan masa lalu tetap tidak bisa dihapuskan. Mr. McCoy memberitahu jika pemuda yang berkomentar barusan adalah Axel. Dia adalah pemimpin muda yang karismatik dari kelompok Vigilante Hunter yang terbukti sukses mengalahkan banyak monster. Axel bersama 47 anggotanya akan bergabung dengan Neo Heroes mulai sekarang. Selain itu, banyak orang yang tersentuh sebagai warga sipil biasa seperti mereka yang bisa mengalahkan monster secara langsung. Keikutsertaan mereka kemungkinan akan menjadi dorongan bagi calon pahlawan lain yang ragu untuk memulai langkah mereka. Di belakang Axel ada seseorang yang bertubuh tinggi besar. Dia juga sependapat dengan itu semua. Menurutnya, mereka harus menunjukkan jalan kepada domba muda yang tersesat. Mr. McCoy kembali memperkenalkan. Orang tersebut bernama Invelsinev, pendiri gereja reinkarnasi dunia lain yang jumlah pengikutnya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. 3 juta pengikut yang menyembahnya akan mengerahkan dukungan mereka kepada Neo Heroes. Menurut Mr. McCoy, dengan begini, mereka akan bisa mengharapkan opini publik agar mau berpihak kepada Neo. Suryo mendengar hal itu jadi berpikir, apakah mereka para pahlawan memikirkan itu semua? While Emperor berkomentar, jika sepertinya para staf Neo Heroes begitu teliti akan itu semua. Lalu tiba-tiba datang salah seorang pria yang menghampiri Metal Bat dan menyodorkan sepucuk ID card. Pria itu berkomentar jika jumlah orang adalah kekuatan utama. Dia salah satu leader Neo Heroes yang baru bernama Zaidat. Dia adalah pria yang sangat kaya yang mengelola banyak perusahaan. Zaidat memberitahu jika jumlah pengikutnya sebanyak 40 juta orang. Dia juga mengajak Metal Bat untuk ikut bergabung ke dalam kelompoknya pula. Namun mantan pahlawan kelas S itu menolaknya. Mr. McCoy bercerita jika dana melimpah Neo sebagian besar dikarenakan investasi dari Tuan Zaidat. Staf Sekingar bertanya, apakah Mr. McCoy akan menempatkan pria itu di garis depan seperti para pahlawan lain? Karena itu akan sangat berbahaya. Sambil percaya diri, Zaidat meminta mereka untuk tidak perlu khawatir karena dia telah mengalokasikan sebagian besar dananya untuk peralatan tempur yang dia gunakan sendiri. Beberapa saat kemudian muncul salah seorang gadis yang datang terlambat. Melihat ada gadis cantik yang ikut nimbrung membuat Shiryu dan Wild Emperor cukup kaget. Dengan sigap, Shiryu segera menghampiri gadis itu dan mencoba menggodanya. Namun entah bagaimana, secara mengejutkan, tubuh gadis tersebut tiba-tiba mengeluarkan aura panas dan seketika membuat Shiryu begitu kaget. Sambil mencoba tersenyum, gadis itu meminta Shiryu untuk tidak menyentuh gaunnya agar tidak kusut. Mr. McCoy kembali memperkenalkan jika gadis itu adalah Baby Gaza. Dia adalah penyanyi idola yang sangat populer dan saat ini sedang naik daun pula. Gadis itu juga mendapatkan dukungan luar biasa dari para remaja. Setelah 6 bulan rehat dan menjalani berbagai eksperimen manusia, Baby Gaza telah kembali sebagai manusia yang mendapatkan banyak upgrade.
Sebagai idola pahlawan yang bisa bernyanyi, menari, dan bertarung, dia berniat untuk mengalahkan Amai Mas. Dengan perilisan lagu barunya yang dijadwalkan bertepatan dengan aktivitasnya, Webigasa diprediksi akan menjadi tiang utama popularitas para pahlawan. Lalu sambil malu-malu mencoba menghampiri, Well Emperor mengaku jika dia selalu mendengarkan lagu baru yang gadis itu keluarkan. Artis idola tersebut pun tersenyum dan berterima kasih setelah mengetahui ada penggemar yang menjadi rekan barunya juga. Tapi Metalbat tidak tinggal diam. Dia malah secara frontal menghampiri gadis itu dan bercerita jika adik perempuannya adalah penggemar berat gadis tersebut. Dia pun meminta Webigasa untuk memberikan tanda tangannya untuk nanti dia berikan kepada adiknya sebagai hadiah. Staf Sekingar yang berada di belakang meminta pahlawan itu untuk berhenti karena saat ini mereka sedang melakukan rapat. Darkseid sendiri merasa antusias. Dia menghampiri gadis idola tersebut sambil memperkenalkan diri. Darkseid mengaku jika dia adalah mantan pahlawan kelas S dan mulai saat ini dia akan melatih para pahlawan di asosiasi Neo. Akan tetapi secara tak terduga muncul seseorang bertubuh raksasa yang menghampiri mantan pahlawan kelas S itu dan bertanya apakah benar mantan pahlawan tersebut tidak akan bertarung lagi. Ternyata itu adalah Raiden, salah satu leader dari Neo Heroes. Darkseid sendiri cukup terkejut dengan kemunculan pria tersebut. Mr. McCoy memperkenalkan karakter tersebut. Dia adalah mantan Yokozuna dari Super Sumo, di mana Rikishi yang berukuran lebih dari 3 meter dan berukuran 400 kg saja yang diperbolehkan masuk ke dalam ring. Dengan tamparan yang cukup kuat untuk menghancurkan monster baja, dia memiliki rekor yang tak terkalahkan dalam 700 pertandingan. Dalam hal ini kemampuan bertarung, Neo Hero menentukan bahwa Raiden telah melebihi standar, bahkan di atas para pahlawan kelas S pada umumnya. Raiden sendiri mengaku jika nama super alloy Darkseid juga sangat terkenal di industri mereka. Pria yang ototnya berkilau seperti berlian. Menurut orang luar, kekuatan Darkseid telah melebihi batas Homindai dan juga menjadi yang terkuat di antara makhluk hidup. Namun ada satu lagi manusia yang pernah diberi julukan yang sama. Raiden pun memberitahu jika orang itu adalah dirinya. Lalu dia menantang Darkseid untuk menguji sedikit kekuatan yang mereka miliki. Mantan pahlawan kelas S itu mencoba untuk menolak, tapi Raiden tetap bersikukuh. Dan akhirnya mereka pun beradu kekuatan. Dorongan kuat mereka keluarkan satu sama lain, membuat suasana tegang beberapa saat. Namun tiba-tiba Raiden menghentikan aksi tersebut. Dia mengaku jika tidak bermaksud untuk menakut-nakuti rekan barunya itu. Menurutnya saat ini Darkseid seperti tidak dalam keadaan terbaiknya. Tapi dalam hatinya sendiri Raiden merasa jika mungkin kekuatannya inilah yang sudah mencapai titik tertinggi. Beberapa saat kemudian terjadi kegaduhan. Muncul dua orang berandalan yang mendobrak menghancurkan pintu masuk ruangan rapat secara tiba-tiba. Mereka meminta untuk ikut bergabung ke dalam acara rapat yang terjadi. Melihat kemunculan dua berandalan tersebut membuat para leader Neo Hero terdiam. Raiden merasa jika mereka ini adalah pasangan yang cukup berisik. Mr. McCoy menjelaskan jika mereka adalah dua petarung bawah tanah yang pernah menjadi kandidat Neo Leader, tapi sayangnya mereka tidak lolos. Mars Leo, sang juara sementara Deadboxing, di mana para petarung mengisi sarung tangan mereka dengan pasir besi. Dan satunya lagi adalah petarung Cyborg Koko dari Cyborg Fight, di mana petarung yang dimodifikasi bertarung di tempat perlindungan bawah tanah dengan taruhan besar. Dia terlalu kuat untuk dipasang taruhan sehingga dilarang bertarung. Mr. McCoy bertanya, apakah mereka tidak senang karena gagal dalam seleksi leader Neo? Mars Leo menjawab tidak, karena mereka punya begitu banyak alasan untuk keberatan dengan apa yang terjadi. Karena orang kaya, tokoh agama, dan idola yang seperti boneka ini diberi status istimewa sebagai leader Neo. Lalu kenapa petarung sejati seperti mereka hanya dianggap salah satu dari kerumunan biasa? Koko menambahkan, jika dari awal mereka memang tidak berniat untuk patuh pada atasan yang lebih lemah dari mereka, karena di medan pertempuran merekalah yang lebih berguna. Kemudian dengan otomatisnya, mata kanan robot milik pria itu seperti mendeteksi suatu rasio modifikasi dari seseorang. Dia begitu kaget. Ternyata mata pendeteksinya telah melihat jika gadis muda tersebut memiliki rasio modifikasi tubuh yang lebih dari 71%. Menurutnya hal itu begitu mustahil, karena petarung cyborg di industrinya pun hanya memiliki tingkat modifikasi maksimal mencapai 30% saja, itu pun pada lengan, kaki, dan mata.
Modifikasi cyborg di atas 60% dianggap sangat berbahaya, dan kasus yang berhasil juga sangat langka. Koko sepertinya pernah mendengar berita jika ada beberapa cyborg yang melebihi 60% di asosiasi pahlawan. Tapi menurutnya gadis muda ini juga sudah gila. Yang dimaksud Koko ini mungkin Genos ya guys, karena tingkat modifikasi tubuhnya di atas 90%. Koko yang terheran-heran itu penasaran seberapa kuat tekad yang gadis muda ini miliki. Marsleo meneriaki rekannya tersebut. Kenapa tiba-tiba Koko malah terdiam? Dia pun segera menggerakkan tangannya dengan seperti bersiap memukul seseorang. Marsleo memberitahu jika sarung tangan besi penghancur tengkoraknya ini masing-masing memiliki berat 9 kg. Pria tersebut berencana untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan para leader yang ada, karena menurutnya ini adalah pertarungan hidup dan mati. Suryo melihat hal itu merasa jika aksi tersebut cukup bagus. Sedangkan Raiden meminta rekannya Darkseid untuk sebaiknya mundur saja agar dia tidak terkena serangan dari pria aneh itu. Benar saja, dengan cepat Marsleo segera melancarkan pukulannya dan tepat mengenai perut dari Darkseid dengan sangat keras. Sambil tertawa, Marsleo meminta maaf karena tidak sengaja memukul perut pria besar itu. Dia pun bertanya, apakah pria tersebut tidak apa-apa? Sambil berekspresi bingung, Darkseid menjawab jika dia tidak apa-apa. Dia pun bertanya balik, apakah pergelangan tangan dari pria aneh tersebut baik-baik saja? Secara tak terduga, efek pukulan itu membuat lengan Marsleo mengalami patah tulang karena tubuh dari mantan pahlawan kelas S itu begitu keras. Mengetahui fakta seperti itu membuatnya begitu kaget. Suryo segera menghampiri mereka dan meminta untuk lebih baik berhenti lalu pulang saja. Menurutnya kejadian ini harusnya membuat mereka sadar kenapa mereka berdua tidak bisa lulus menjadi leader dari Neo Heroes. Tidak terima dengan ucapan barusan, dengan sigap, Koko dan Marsleo segera melancarkan pukulan mereka ke arah Suryo dari jarak yang sangat dekat. Tapi secara mengejutkan, dengan santainya, bahkan tidak berpindah dari tempat dia berpijak, Suryo berhasil menangkis semua serangan yang mereka lancarkan dengan tangan kosong. Level Suryo benar-benar di atas rata-rata ya guys. Mr. McCoy memberitahu jika prinsip yang dimiliki Suryo adalah bahwa dia tidak memiliki prinsip, karena dia adalah ahli bela diri yang bebas. Melihat pertarungan mereka yang tidak ada hasil, kemudian Suryo menendang Koko hingga terdorong cukup jauh. Secara tak terduga muncul seseorang yang mencoba menolong berandalan itu dari belakang. Mr. McCoy memperkenalkan pria itu. Dia adalah E, seorang pembunuh bayaran dengan level buronan kelas A khusus untuk kepalanya. Kemampuan tempurnya juga efektif untuk melawan para monster, dan dia telah setuju untuk bergabung dengan Neo Heroes. Pastinya dengan syarat untuk selalu diawasi pula. Sambil tersenyum, E meminta mereka untuk jangan sampai melukai diri sendiri dengan sikap yang begitu bersemangat seperti contohnya barusan. Sekingar bertanya kepada McCoy, bukankah lebih baik jika pria seperti itu dilindungi saja daripada hanya diawasi? Menurutnya, staf itu telah memperkerjakan seorang kriminal dengan syarat melindunginya dari penegakan hukum. Namun belum sampai Mr. McCoy menjawab, Wild Emperor menyanggahnya dan memberitahu jika asosiasi pahlawan juga telah mencoba merekrut para penjahat. Menurutnya, jika mereka para Neo mampu mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan mereka, maka mereka bisa menjadi contoh bagus yang dapat Neo perlihatkan kepada masyarakat. Menurutnya, situasi seperti ini merupakan keputusan yang cukup masuk akal. Mendengar pembelaan itu membuat Mr. McCoy tersenyum. Dia pun kembali memperkenalkan bocah jenius itu kepada para leader yang baru hadir. Mr. McCoy menambahkan jika mereka juga bersyukur bahwa si jenius yang berusia 10 tahun ini mau bergabung dengan Neo Heroes dan diharapkan untuk kedepannya bisa memimpin para pahlawan Neo pula. Ryumon dan E yang mendengar ungkapan semua itu tersenyum seakan meremehkan. Dalam hati, staf Sekingar dan Wild Emperor seperti berkomunikasi. Mereka telah berhasil menemukan sumber pendanaan untuk Neo. Sekingar sendiri merasa kagum dengan kepekaan yang bocah jenius itu miliki. Sekarang mereka telah menemukan kasus pencucian uang dari transaksi ilegal organisasi kriminal, lalu penyembunyian penggelapan pajak untuk orang-orang kaya dan pemimpin agama, dan terakhir eksperimen manusia, dan tentu saja dengan penjualan hasilnya. Menurut Wild Emperor, jika dilihat lebih dalam, organisasi ini didirikan bukan hanya bekerja sebagai pahlawan saja, melainkan seperti untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Setelah ini, Sekingar akan mencoba menghubungi pemimpin Neo melalui Mr. McCoy dan mencari tahu arah serta filosofi yang dianut oleh organisasi ini.
Menurutnya, jika mereka menggabungkan informasi dan teori yang telah dikumpulkan, maka mereka akan dapat menemukan gambaran yang lebih lengkap. Dan utamanya, mereka akan bisa mengetahui apa rencana Neo dalam menandingi asosiasi pahlawan. Di sisi lain, Darkseid yang melihat kejadian tersebut malah merasa kagum dengan rencana dari Neo Heroes. Menurutnya, organisasi ini memiliki harapan besar untuk mereka semua. Mendengar hal itu membuat mereka bertiga cukup terkejut. Wild Emperor mengaku terhormat dengan kata-kata yang mantan pahlawan kelas S itu ungkapkan. Sekingar tidak menyangka kenapa orang seperti Darkseid ini harus pensiun sebegitu cepatnya. Sambil mencoba tertawa, Darkseid menjawab, jika orang yang sudah tidak bisa bersinar seperti dirinya ini tidak dapat dianggap sebagai pahlawan lagi. Metalbat bertanya, apa yang sebenarnya rekannya itu katakan? Menurut Sekingar, penting untuk mereka dalam merefleksikan apa yang cocok untuk seseorang. Tapi Wild Emperor merasa ragu. Bisakah seseorang yang menjadi pelatih karena kehilangan kepercayaan diri akan benar-benar membimbing orang lain dengan pikiran yang selama itu? Mendengar hal tersebut membuat Darkseid merasa semakin down. Namun Mr. McCoy menjawab, jika itu semua tidak masalah. Mereka tinggal menuliskan di buku pengumuman bahwa Neo Heroes memiliki mantan pahlawan kelas S sebagai pelatih mereka. Dan hal seperti itu sudah cukup untuk menarik banyak orang. Melihat fakta yang terjadi, Metalbat pun mencoba meneriaki rekannya tersebut dan memberikannya semangat. Dia mengakui jika tidak bisa menyampaikan kata-kata dengan baik, tapi menurutnya rekannya tersebut masih memiliki aura yang membuat orang lain merasa nyaman. Dan karena itulah mereka akan mengikuti Darkseid meskipun dengan kondisi seperti sekarang ini. Menurut Metalbat, tidak ada yang akan berubah, baik rekannya itu masih menjadi pahlawan ataupun beralih menjadi pelatih sekalipun. Namun, Darkseid mendengar kata-kata itu seperti semakin murung. Metalbat pun mencoba untuk menyemangatinya lagi. Menurutnya, jika Darkseid akan menghadapi tantangan baru, dia akan tetap mendukung rekannya tersebut. Metalbat juga meminta Darkseid untuk terus melakukan yang terbaik. Semua ungkapan tersebut bukannya membuat mantan pahlawan kelas S itu jadi naik, tapi malah semakin membuatnya jadi makin kena mental. Tidak kuat dengan kondisi mentalnya yang semakin jatuh, Darkseid malah pergi dari lokasi rapat sambil beralasan jika dia mau pergi ke toilet. Bisa-bisanya ya bikin alasan pengen ke toilet. Melihat kejadian itu membuat Sekingar masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Wild Emperor bertanya, haruskah mereka memanggil Amaimas untuk membangkitkan lagi semangat dari rekannya tersebut seperti dulu? Tapi Metalbat menolak. Menurutnya ini adalah masalah semangat bertarung dari Darkseid. Dan harusnya dia sendirilah yang bisa menemukan jawabannya. Balik lagi ke pertarungan Shiryu dengan dua berandalan leader gagal tadi ya guys. Marsleo yang masih gagal melancarkan pukulannya itu sampai dibuat ngos-ngosan, seperti hampir kehabisan tenaga. Lalu kembali lagi dengan susah payah, dia pun mencoba menyerang Shiryu sendirian. Tentu saja ahli bela diri itu mampu menangkis semua serangan tersebut. Dalam hatinya Shiryu penasaran, apakah ini yang disebut sebagai pahlawan profesional? Menurutnya, aura orang-orang ini tidak seperti Saitama, khususnya yang dulu pernah menolongnya. Tidak lama kemudian, datang dua orang seperti security yang menghentikan perselisihan yang terjadi. Mr. McCoy memberitahu jika mereka berdua adalah agen keamanan khusus milik Neo Tower yang menangani para pelanggar aturan. Mr. McCoy merasa jika mereka berdua dulunya adalah tentara bayaran. Dua orang tersebut bernama Elimin dan Destro. Akhirnya pertemuan Neo Heroes kembali memperkenalkan beberapa karakter misterius lain. Mereka meminta dua leader gagal Neo tersebut untuk segera keluar dari ruangan rapat ini. Lalu ketika di dalam lorong, Marsleo masih emosi. Dia meminta dua agen keamanan tersebut untuk tidak menyentuh tangannya yang barusan mengalami patah tulang. Selain itu, leader gagal tersebut juga mengomeli rekannya. Kenapa Koko dari tadi terus saja diam seperti gemetaran? Karena sebelumnya mereka berdua sudah sepakat akan mengalahkan salah satu leader Neo dan mengambil posisi dari mereka. Namun anehnya rekannya itu hanya diam seakan mau mundur. Beberapa saat sambil berjalan menyusuri lorong, Koko masih berkeringat ketakutan. Marsleo pun bertanya, apa yang terjadi? Sambil ketakutan dia memberitahu jika persentase modifikasi tubuh dari dua agen keamanan Neo yang mengantar mereka ini memiliki nilai sebesar 95 dan 94%. Menurutnya lebih baik mereka berdua tidak menantang orang-orang ini untuk melakukan duel. Shin kembali lagi ke ruangan rapat para leader Neo. Selesai keributan berhasil dikondisikan, tiba-tiba Wavy Gaza malah terjatuh. Wild Emperor yang melihat kejadian itu segera menghampirinya dan mencoba untuk memberikan bantuan. Tapi sambil mencoba tersenyum, gadis idola itu memberitahu
jika kondisinya baik-baik saja, karena dia cuma mengalami sakit kepala ringan. Baby Gaza bercerita jika server utama di sini dan otaknya terhubung selama operasi modifikasi. Lalu akhir-akhir ini, dia juga merasa seperti ada yang menyusup dan menyelidiki akan itu semua. Wild Emperor sendiri yang mendengar cerita tersebut merasa bingung. Di sisi lain, gadis idola itu malah menunjukkan tatapan yang begitu aneh, membuat kita seperti dejavu, seakan mirip dengan sikap aneh yang Maimas miliki juga guys. Namun secara tak terduga, Shiryu malah langsung menggendong gadis itu. Menurutnya kondisi ini tidak bagus. Mereka harus segera membawa gadis ini untuk dirawat ke ruang medis. Tentu saja kejadian itu membuat Baby Gaza ngomel-ngomel. Shiryu sendiri yang menggendong gadis tersebut menyadari jika suhu tubuh dari Baby Gaza terlalu tinggi. Menurutnya gadis cantik ini telah menahan rasa sakit tersebut begitu lama. Lalu dia pun segera berlari membawa Baby Gaza ke ruang perawatan. Wild Emperor, Metalba, dan Staff Sekingar bersyukur dengan upaya dari rekan barunya itu. Namun konyolnya beberapa saat kemudian, Shiryu malah kembali dan bertanya di mana tepatnya lokasi dari ruangan perawatan, karena dia sendiri belum tahu seluk-beluk dari gedung ini. Melihat kejadian tersebut membuat Wild Emperor, Metalba, dan Staff Sekingar merasa lesu. Menurut mereka, nampaknya orang satu ini bukanlah orang yang jahat. Baby Gaza sendiri segera memukul Shiryu dan memintanya untuk berhenti. Dia memberitahu jika normalnya suhu tubuh di dalam tubuhnya ya seperti sekarang ini. Metalba yang melihat hal itu mulai sependapat, sedangkan Shiryu masih merasa bingung. Setelah itu, Mr. McCoy kembali memperkenalkan Metalbat ke para leader Neo Hero. Dia adalah petarung terhebat yang menantang kekerasan. Metalbat memilih Neo daripada asosiasi pahlawan agar bisa menjadi pahlawan yang dapat dibanggakan oleh adik perempuannya. Tapi Ryuma yang mendengar hal tersebut malah menghinanya dengan sebutan bodoh. Mendengar hal itu bukannya emosi, Metalbat malah tertawa dan membenarkan itu semua. Menurutnya menjadi sedikit bodoh daripada terlalu halus sepertinya cocok untuk pekerjaannya ini. Lalu Metalbat menghampiri pemimpin gangster tersebut. Bagi pahlawan itu, ungkapan barusan dia anggap sebagai pujian. Sambil tersenyum seakan menyindir, Metalbat merasa jika sepertinya dia akan akur dengan rekan barunya itu. Ryuman sendiri yang diperlakukan seperti itu merasa tertantang. Akan tetapi dengan cepat, Mr. McCoy segera melanjutkan rapat mereka. Dia pun memperkenalkan anggota terakhir yang sedang duduk di belakang sana. Sambil menunjuk, Mr. McCoy menjelaskan jika pemuda itu adalah orang yang membangun dasar dari Neo Heroes dan pastinya dia akan menjadi simbol dari era baru dunia kepahlawanan. Pemuda itu adalah pemimpin yang berdiri di puncak organisasi mereka saat ini. Staff Sekingar yang mendengar hal itu begitu kaget. Siapa orang yang berada di puncak dari organisasi baru ini? Mr. McCoy sendiri meminta pemuda tersebut untuk memperkenalkan diri dan memberikan beberapa patah kata kepada mereka semua. Pemuda itu mengaku jika namanya adalah Blue. Menurutnya Neo Heroes dibentuk dengan tujuan untuk menunjukkan para pahlawan sejati kepada dunia. Tapi sepertinya itu tidak mudah. Di bawah panji keadilan, mereka tidak bisa mengendalikan kedamaian jika mereka tidak sepenuhnya berkomitmen. Pemuda yang bernama Blue itu juga mengajak mereka semua untuk bergabung ke dalam organisasi ini dan mengikutinya demi menegakkan keadilan. Sesaat mereka semua yang mendengarkan hal itu seperti terdiam. Lalu berkomentar jika sebelumnya dia terkejut ketika mendengar anak 10 tahun menjadi pemimpin dari mereka semua. Tapi saat dia mendengar bahwa seorang pemuda berusia 16 tahun lah yang mengendalikan mereka, membuatnya seperti hampir tidak percaya. Zaidas yang berada di dekatnya menjawab kalau pada akhirnya pemuda itu memanglah spesial. Staff Sekingar mendengar hal itu jadi penasaran. Apa yang membuat spesial dari pemuda satu ini? Mereka memberitahu jika dia adalah anak dari Blast. Shin berpindah ke Saitama yang sedang berbelanja di salah satu supermarket. Seperti biasa, si botak sedang menjalani aktivitasnya yang begitu membosankan. Dia berbelanja di supermarket itu karena sedang ada diskon besar. Ketika dalam perjalanan pulang, Saitama bertemu dengan Genos yang kondisi tubuhnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Melihat Genos yang seperti membawa kantong kresek yang berisi beberapa belanjaan, membuat si botak bertanya, apakah muridnya tersebut juga nggak mau ketinggalan diskon spesial di supermarket yang dia datangi tadi. Akhirnya mereka pun berjalan pulang bersama menuju apartemen pahlawan.
Genos bercerita kalau tadi dia bertarung melawan monster dengan level bejana iblis. Kemudian pahlawan cyborg itu kembali meminta gurunya untuk melakukan sesi latihan lagi dalam waktu dekat dan bertanya pula, apakah Saitama Sensei ada waktu luang beberapa hari ini. Dia juga bercerita kalau Dr. Kuseno tertarik dengan visi yang dimiliki gurunya tersebut. Dokter itu ingin melakukan beberapa analisis data yang tepat. Mendengar hal tersebut, si botak juga tidak mempermasalahkannya dan akan meluangkan waktunya lain hari. Dalam perjalanan pulang, kita juga diperlihatkan guys, ada beberapa anggota Heavenly Ninja Party yang seperti memata-matai aktivitas kepahlawanan yang Saitama lakukan. Ada yang menyamar menjadi warga sipil, ada juga yang menyamar menjadi sopir taksi, serta ada pula yang memantau dari balik sebuah bangunan yang Saitama lewati. Kemungkinan besar mereka masih bersikeras guys untuk membujuk si botak agar mau menjadi pemimpin kelompok mereka yang baru. Kocak juga ya kelompok ninja satu ini. Ketika Saitama dan Genos berjalan pulang sambil membahas diskon belanjaan yang mereka beli barusan, tiba-tiba muncul seseorang yang mencegat mereka. Orang itu mengakui kalau Saitama memanglah terlalu kuat. Ternyata itu adalah Amaimas guys. Sambil melepas kacamatanya, pahlawan artis tersebut bertanya, apakah si botak ada waktu luang besok siang. Dia memperkenalkan diri dan ingin mengajak ngobrol santai Saitama sembari minum teh, karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan secara langsung. Konyolnya, belum sampai si botak merespon, Genos dengan sewot malah menjawab kalau mereka tidak mau. Kira-kira pembicaraan apa yang sebenarnya ingin Amaimas bahas dengan Saitama? Apakah itu ada hubungannya dengan proyek pahlawan yang sedang dia gagas dengan asosiasi? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 254 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 254 yang ending scene-nya memperlihatkan Amaimas yang secara mengejutkan muncul dan mengakui kekuatan dari si botak. Bahkan dia ingin berbicara empat mata dengan Saitama pula. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.